Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kembali lagi di Skakas TV dalam program Digital Learning. Nah, semoga kalian yang menyaksikan Digital Learning kali ini dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, khususnya tutoran dengan materi menyampaikan argumen dalam debat. Selamat menyaksikan dan semangat belajar. Jadi, untuk materi kali ini, kita mempunyai beberapa pokok materi. Yang pertama ada mengemukakan definisi, bentuk, dan jenis debat. Kemudian yang kedua ada esensi debat, konstruksi debat, kemudian analisis sisi debat, dan yang terakhir ada praktik debat. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama mengenai definisi, bentuk, dan jenis debat, ada baiknya kita mengetahui mengenai apa tujuan dari pembelajaran kali ini. Jadi, pembelajaran kali ini bertujuan untuk menganalisis debat itu sendiri yang nantinya diharapkan para siswa tidak hanya mampu menganalisis tapi juga mampu mengkonstruksi atau membuat isi debat yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan yang berlaku. Jadi nantinya siswa dapat membuat satu produk yaitu tentang teks debat. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi debat. Apa ya kira-kira definisi debat? Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu masalah atau isu dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi, di sini ada pendapat dari beberapa pihak yang nantinya harus dipertahankan sesuai dengan isu atau masalah yang sedang dibahas. Kemudian, menurut ahli juga dijelaskan di sini, saya mengutip salah satu pendapat ahli yaitu menurut Asidi Dipojoyo dalam bukunya Komunikasi Lisan di tahun 1982 halaman 59. Beliau menyatakan bahwa debat ini merupakan proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat, yang kemudian di setiap pihak nantinya berdebat dengan menggunakan argumen, kemudian memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan berdebat atau pihak yang mendengarkan bisa terpengaruh dan bisa berpihak kepadanya, seperti itu. Kemudian ada bentuk debat. Jadi kita akan mengenal dua macam bentuk debat yang ada di layar kalian ini. Yang pertama ada debat Inggris, kemudian yang kedua ada debat Amerika. Dan beserta skemanya. Jadi skema debat Inggris, kemudian skema debat Amerika. Di sini jelas terlihat perbedaannya. Kalau di skema debat Amerika, dewan juri berada di bagian depan dan disertakan juga penontonnya. Untuk skema debat Inggris, ini penontonnya tidak disertakan di dalam skema. Kemudian ada jenis-jenis debat. Apa saja ya jenis-jenis debat? Jadi jenis debat itu ada 3. Yang pertama debat parlementer atau debat majelis, kemudian ada debat pemeriksaan ulangan, dan yang ketiga ada debat formal. Yang sering kita dengar atau yang sering diperlombakan pada masyarakat di Indonesia atau di sekolah maupun di universitas itu biasanya adalah debat formal atau debat majelis, seperti itu. Untuk debat pemeriksaan ulangan biasanya hanya dilakukan di tempat-tempat dan waktu tertentu. Kemudian apa sih esensi debat gitu ya? Jadi esensi debat ini mencakup 2 hal. Yang pertama unsur-unsur debat dan yang kedua ada tata cara debat. Kita masuk ke bagian unsur debat. Jadi unsur-unsur debat di sini termasuk di dalamnya tim afirmasi atau tim yang positif, kemudian tim oposisi atau tim yang negatif, kemudian ada moderator, tim internal, penulis atau notulis, dan penonton atau juri yang dipanggil. Yang paling penting adalah mosi. Mosi adalah isu atau permasalahan yang nantinya akan dibahas. Misal, dampak membuang sampah plastik sembarangan, seperti itu. Jadi nanti ada tim afirmasi gitu ya, ada tim positif dan ada tim oposisi atau yang biasa kita kenal dengan tim pro dan tim kontra, seperti itu. Kemudian ada tata cara debat, bagaimana kita melakukan proses perdebatan yang baik, yang kemudian tidak ada di dalamnya unsur-unsur menyinggung, seperti itu. Jadi proses pelaksanaan debat ini yang pertama dilakukan oleh moderator.
ya. Jadi pembukaan oleh moderator, kemudian penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi, gitu ya. Jadi mereka punya argumen yang kemudian bersangkutan dengan mosi yang dibahas. Kemudian pelaksanaan inti debat, simpulan dan penutup. Jadi di sini ada skema jalannya debat, bisa kalian lihat di layar kalian bahwa di sini ada skema yang pertama tim afirmasi atau pendukung mosi, dan yang kedua tim oposisi penentang mosi. Jadi tadi saya sudah katakan dampak membuang sampah plastik sembarangan. Ternyata ada yang mendukung hal tersebut, misal seperti itu, atau ada yang menentang, sangat-sangat menentang. Karena apa? Karena plastik penguraiannya membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi di sini ada pendebat pertama dengan pendebat kedua, pendebat ketiga dan pembicara pengulang seperti itu. Kemudian nanti ada tim netral yang kemudian nantinya ada dituliskan secara rinci oleh penulis. Jadi poin apa saja yang sudah dihasilkan dari debat yang berlangsung seperti itu. Kemudian di sini ada konstruksi debat. Jadi konstruksi debat di sini mencakup beberapa hal. Yang pertama, mosi berdasarkan isu permasalahan yang sedang berkembang. Berarti permasalahan atau mosi yang diambil itu sesuai dengan yang terjadi pada saat ini atau boleh di masa yang lalu tetapi masalahnya belum selesai. Kemudian pendapat dan argumen tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral terhadap mosi. Kemudian ada simpulan isi debat. Jadi sebelum adanya simpulan harus ada pendapat dan argumen dari tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Nah, mosi berdasarkan isu permasalahan yang sedang berkembang. Di sini topiknya ini yang diperdebatkan disebut dengan mosi yang seperti tadi saya sudah katakan. Kemudian mosi biasanya dalam bentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini. Tim afirmasi harus menyetujui dan membangun argumen yang memperkuat mosi tersebut. Kemudian tim oposisi harus menolak dan memberikan argumen atas penolakannya. Nah, kemudian ada pendapat dan argumen. Jadi di sini disampaikan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan juga tim netral. Kenapa ada disebutkan seperti ini? Karena dari tujuan debat tersebut adalah kita tahu bahwasannya ada tujuannya, yaitu menyampaikan satu simpulan. Jadi skemanya yang pertama skema mempertahankan posisi, kemudian skema pembicaraan dalam debat dibagi sebagai berikut ini ya, ada skema dialektis dan skema mempertahankan posisi. Kemudian simpulan isi debat, jadi ada beberapa langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menyimpulkan hasil dari perdebatan tersebut. Sini bisa kalian lihat di layar ada 6 poin dari memusatkan perhatian sampai dengan menceritakan kembali isi bacaan secara padu dan utuh. Kemudian cara menarik kesimpulan dengan penalaran induktif itu juga ada 5 poin. Yang pertama generalisasi dan yang terakhir ada pola analogi. Nah, kemudian ada analisis isi debat. Seperti apa analisis isi debat? Ternyata kita punya 3 pokok bahasan. Yang pertama isi debat, kemudian ragam bahasanya seperti apa, kemudian kebahasaannya seperti apa, yang kemudian nanti kita analisis. Nah, untuk isi debat, jadi diawali dari mosi, kemudian pernyataan sikap oleh beberapa tim tadi yang sudah disebutkan, tim positif, negatif, dan tim netral tadi, kemudian argumentasinya seperti apa, itulah yang dianalisis. Kemudian ragam bahasa. Jadi ciri-ciri ragam bahasanya adalah bahasa yang ilmiah. Di sini ada 7 ragam bahasa ilmiah. Yang pertama, struktur kalimat jelas dan bermakna lugas. Struktur wacana bersifat formal. Kemudian singkat, berisi analisis dan pembuktian, menyajikan konsep secara lengkap. Ya, walaupun di sini ada kata-kata singkat, tetapi penyajian konsepnya harus lengkap. Kemudian cermat dalam menggunakan unsur baku, istilah, kata, ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, sampai dengan wacana. Kemudian cermat dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik. Jadi kita harus konsisten supaya apa? Supaya pihak lain itu percaya dengan apa yang kita sampaikan, dengan argumen yang kita sampaikan. Karena berawal dari konsep yang lengkap, kemudian cermat dalam menggunakan unsur bahasanya, kemudian cermat juga dalam kekonsistenannya menyampaikan pendapat.
Kemudian juga menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu, yang tentunya akan bersangkutan dengan mosi yang sedang dibahas. Kemudian dapat diukur kebenarannya secara terbuka atau kita kenal sebagai objektif. Dan yang terakhir, menghindari bentuk persona atau ungkapan yang sifatnya subjektif. Kemudian kebahasaan debat. Seperti apa sih kebahasaan debat gitu ya? Kebahasaan dalam debat menggunakan penyambung antar kalimat. Contoh, konjungsi yang biasanya digunakan adalah jadi. Oleh karena itu, ketika kita sudah yakin dengan argumen yang kita sampaikan, kita yakinkan lagi penontonnya atau kita yakinkan lagi jurinya dan pihak-pihak lain dengan menyebutkan oleh karena itu, gitu kan ya. Kemudian konjungsi ini sering digunakan dalam teks debat, jadi bisa menyatakan kesimpulan dan yang oleh karena itu bisa menyatakan akibat. Jadi ada dua hal, menyatakan kesimpulan dan akibat, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, ada praktik debat. Nah, jadi praktik debat di sini berawal dari susunan mosi. Yang pertama ada langkah-langkah merumuskan bagaimana kita menentukan mosi debat. Jadi yang pertama, pilih mosi debat yang seimbang, menarik suatu peristiwa atau kondisi tertentu, itu harus difokuskan. Kemudian berilah solusi untuk mosi yang diajukan. Dan yang terakhir, pilih mosi debat yang layak. Jadi tidak hanya seimbang, tidak hanya menarik ya, tapi kita juga harus mempertimbangkan apakah mosi tersebut layak untuk diperdebatkan dan bisa membuka wawasan banyak orang. Nah, itu yang paling penting. Kemudian ada prinsip debat. Jadi prinsip debat di sini ada 9 ya. Jadi berdasarkan pernyataan atau tantangan, hendaknya dikemukakan secara profesional hingga menyampaikan kesimpulan dalam debat merupakan kesimpulan yang final. Jadi bisa kalian lihat di layar ini ada bagian kedua yaitu mengenai analisis kritisnya, keterampilan retorika atau keterampilan berbicara, kemudian intelijensi atau sejauh apa kita memahami mosi tersebut gitu ya. Kemudian memfokuskan posisi pihak lawan atau argumen, batasi argumen maksimal 3 poin, kemudian gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen, ketahui kesalahan umum dalam berpikir seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif. Nah, kemudian sajikan konten atau substansi dengan akurat. Pastikan kesahihan semua bukti eksternal yang disajikan dalam argumen. Jadi kita harus memastikan betul tidaknya fakta yang telah kita gunakan sebagai argumen. Kemudian sistem penilaian debatnya di sini berawal dari isi, kemudian tata perilaku dan cara penyampaian, dan yang terakhir ada struktur atau metodenya. Jadi itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ada mengenai argumen yang kita sampaikan dalam debat. Nah, sebelum saya mengakhiri materi kali ini, kita harus tahu terlebih dahulu kalau ternyata debat itu mempunyai fungsi dan manfaatnya sendiri. Jadi ada beberapa fungsi dan manfaat gitu ya yang ada di proses debat. Yang pertama, ruang menyampaikan argumen dan pendapat itu adalah fungsinya. Kemudian ruang menyatakan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diperdebatkan. Kemudian ruang untuk menguji kekuatan argumen para pihak yang terlibat. Kemudian yang terakhir, ruang untuk membela diri. Jadi ada 4 fungsi dari debat. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya yang paling penting adalah memberikan wawasan luas berkaitan dengan mosi yang dibahas. Makanya tadi dikatakan bahwa tidak boleh sembarangan dalam menyampaikan argumennya. Harus dilihat faktanya betul atau tidak sebelum kita menyajikannya menjadi sebuah konsep argumen. Kemudian melatih keterampilan berpikir, melatih mental, dan yang terakhir melatih penguasaan argumen yang diajukan. Jadi untuk manfaat juga ada 4. Jadi untuk fungsi debat ada 4 dan juga manfaatnya ada 4. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat.